Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja BPK dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrudin SPDI, peserta uji kinerja UKM BPK dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Curug Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 2558120421421 dengan nomor peserta BPK 1842560045055. Saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja BPK dalam jabatan tahun 2025 dengan materi cerita dari kampung halaman pada kelas 3 semester 2 Janti Walu Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan pada pagi hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini,
pengalaman suatu ketika menjelang hari raya Idul Fitri, Pak Udin bersiap-siap mempersiapkan barang bawaan, mempersiapkan makanan, minuman, dan pakaian yang akan Pak Udin bawa ke sebuah desa yang Pak Udin akan isi. Kegiatan yang Pak Udin laksanakan ini namanya apa? Mudik itu merupakan sebuah apa? Sebuah kegiatan apa? Silaturahim. Nah, silaturahim itu merupakan apa? Dalam keseharian disebut dengan budaya. Apakah budaya itu boleh kita laksanakan atau boleh tidak dilaksanakan? Boleh dilaksanakan, juga boleh tidak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baiklah, kita lihat pembelajarannya. Hari ini kita masuk ke bab 3, cerita dari kampung halaman. Adakah teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada. Berapa anak? 4 atau 2? 2. Ya, baik. Sekarang mau absen terlebih dahulu ya. Ahmad Fairuz Saputra, Ahmad Zulfadri Khairi, Aisyah Ayuda, Anidya Inara, Haris Muhammad Maimun, Elita Arsyifa Salsabila, Hafiza Naila Putri, Iza Uzitia, Esa Inadia, mana Esa? Oh iya, Esa Asyifa, Muhammad Bara, Indela Silvana. Sudah masuk ke mana? Ke desa. Belum pulang ke desa belum. Muhammad Zulfan, Muhammad Alim Billah, Muhammad Alim Billah. Yang masuk ke mana? Oh, masih benar. Muhammad Beril Al-Zak, Muhammad Hasim Al-Faruq. Mana Faruq? Sakit. Oh ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Lutfi, Muhammad Putra Rakil, Putra Muhammad Rafi, Najwa Naura Widas, Ramdan Abdullah, Safira Dwi, Bayu Rapasa. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran pagi hari ini, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 semester 2, cerita dari kampung halaman. Masing-masing siswa pasti sudah punya cerita yang sangat menyenangkan dari kampungnya masing-masing. Sekarang, apakah? Nah, di sini ada
keluarga dan masyarakat sekitar. Apakah itu tradisi? Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan dalam masyarakat. Jadi tradisi itu merupakan kebiasaan atau budaya yang biasa dikerjakan atau dijalankan oleh masyarakat, tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kebiasaan ini merupakan turun-temurun dari nenek moyang. Biasanya yang dipergunakan oleh masyarakat kita itu kebiasaan yang baik, seperti contoh Muharraman, ya kan? Biasanya ada karnaval, ada pertunjukan, ada lomba-lomba yang Islami untuk memperingati satu Muharram. Kalau di desa juga ada, biasanya itu ada pembersihan pusaka, ya, pembersihan pusaka, yang mana pusaka tersebut itu selalu dijaga dan dirawat oleh masyarakat, sehingga pusaka tersebut sampai sekarang terawat dengan baik, walaupun umurnya lebih dari 50 bahkan sampai 150 tahun. Apakah masih ada? Masih. Ya. Yang kebiasaan seperti itu ada di kerajaan atau di keraton, itu pasti ada, masih ada sampai sekarang. Bentuknya tradisi dia bisa bermacam-macam bentuknya, seperti pakaian, berbicara, dan memasak. Nah, di sini ada biasanya tradisi atau kebiasaan budaya di masyarakat banyak bermacam-macam bentuknya. Ada yang pakaian, biasanya kalau pakaian itu untuk menyambut tamu penting negara atau tamu penting suatu daerah, itu biasanya menggunakan pakaian adat yang harus dipergunakan atau yang sesuai dengan adat yang ada di daerah tersebut. Biasanya itu di daerah di Surabaya juga ada, biasanya pakai cak jangkrik. Ya, kalau cak itu menggunakan busana seperti laki-laki, seperti kayak ada di keraton, itu laki-laki bisanya seperti itu. Kalau yang perempuan biasanya menggunakan kebaya yang sopan dan santun untuk menyambut para tamu penting di daerahnya masing-masing. Yang kedua adalah cara berbicara. Ketika kebiasaannya orang-orang masyarakat kita itu, ketika berbicara ada yang sopan, ada yang santun, melihat situasi dan kondisi. Bagaimana caranya berbicara sama orang tua, bagaimana cara berbicara sama orang yang lebih kecil, dan bagaimana cara berbicara sama orang yang berjalan atau duduk. Nah, itu semuanya memiliki cara berbicara yang baik. Yang ketiga adalah memasak. Nah, orang Indonesia biasanya kalau ada acara atau kebiasaan budayanya itu pasti ada namanya memasak dan juga makan. Kenapa kok pasti ada masak dan makan? Karena untuk mengumpulkan masyarakat. Seumpamanya ada makanan, apakah masyarakatnya kumpul? Kumpul apa tidak? Kumpul. Nah, ketika berkumpul itu apa yang dirasakan? Apa? Enak. Terus apa lagi? Senang. Terus gembira. Ketika kamu berkumpul seperti ini, supaya apa? Gembira, senang, lagi. Baik. Selanjutnya adalah tradisi menjadi istimewa karena tradisi ini diwariskan atau diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Maksudnya di sini adalah tradisi yang baik selalu diturunkan
diturunkan kepada generasi selanjutnya. Contoh, tauhid belum dapat kegiatan ketika masih kecil sama seperti sampean itu. Hanya kerjaannya cuma ikut-ikutan. Ikut kalau lebaran pengen pulang, ikut pulang, ya kan? Ketika ada temennya jalan-jalan, ikut jalan-jalan. Ketika ada teman ikut bersilaturahmi ke rumah saudaranya, ikut juga silaturahmi. Nah, sampai sekarang masih ada apa tidak? Masih ada, itu namanya silaturahmi. Yang terakhir, tradisi juga menjadi bagian penting dari sebuah kebudayaan suatu daerah. Tradisi ini merupakan contoh, merupakan contoh dari gambaran daerah tersebut. Seumpamanya dari tradisi ini, dari tradisi yang dia tunjukkan kepada orang lain, berarti menandakan bahwa daerah itu memiliki tradisi yang baik, yang sopan dan santun. Di sini ada lagi macam-macam tradisi yang ada di Indonesia. Tradisi di Indonesia macam-macam. Yang pertama adalah Grebek Suro. Grebek Suro adalah yang tadi sempat tahu dikatakan. Grebek Suro ini biasanya kalau di daerah Ponorogo, di daerah Yogyakarta, terus di daerah Mojokerto atau ini, itu ada suatu kegiatan untuk membersihkan namanya pusaka, ya kan? Ya. Pusaka itu adalah barang peninggalan kerajaan zaman dahulu untuk membela daerahnya supaya menjadi daerah kekuasaannya. Itu biasanya diperingati dengan Grebek Suro, dengan membersihkan itu namanya pusakanya sampai bersih. Setelah bersih, masyarakat berkumpul semuanya. Akhirnya apa? Dibagikanlah makanan untuk makan bersama-sama supaya semuanya warga saling hidup dengan rukun. Yang kedua adalah tradisi ruatan. Ruatan itu adalah tradisi biasanya diadakan di daerah pegunungan di Magelang, yaitu ruatan memotong rambut apa yang dipotong? Rambut gimbal. Kenapa kok rambut gimbal dipotong? Ada yang tahu? Untuk menghilangkan setan, boleh. Ada lagi rambut apa? Menghilangkan kemalangan atau kesusahan. Ya, itu maksud dari gimbal ini, supaya anak atau orang yang memiliki rambut gimbal, ya, konon katanya ketika dibuang atau ketika dipotong, supaya hidup sialnya atau hidup susahnya dibuang atas izin dan ridho dari Allah. Nah, itu. Selanjutnya ada kegiatan yang selanjutnya, yaitu ngaben atau ini biasanya di daerah mana? Bali, ya. Bali itu ada berapa kegiatan budaya atau tradisi di sana? Ada ngaben, terus ada ogo-ogo, nyepi. Oh, banyak kan? Nah, di sini adalah ngaben. Ngaben itu biasanya dipergunakan untuk orang ternama, orang yang punya kekuasaan, ya kan? Orang tokoh masyarakat di Bali biasanya dikuburkan menggunakan cara seperti ini, yaitu ngaben. Kenapa kok orang yang tokoh masyarakat dimakamkan seperti ini? Karena apa? Untuk menghormati jasa para tokoh daerahnya tersebut. Mana yang
ada mayatnya atau ada jenazahnya? Ya, gambar sapi. Nah, setelah acara ini selesai, setelah acara katanya doa dan upacaranya selesai, barulah ini dibakar. Tetapi kalau masyarakat biasa rata-rata langsung dibakar. Selanjutnya adalah apa ini? Kebo-keboan. Kenapa dikatakan kebo-keboan? Ada yang tahu? Ya. Kenapa dikatakan kebo? Karena manusia menyerupai kerbau. Di sini adalah kebiasaan yang baik atau tradisi yang bagus tetap dilaksanakan atau dijalankan sampai sekarang. Kenapa? Kebo-keboan ini biasanya diadakan 1 tahun sekali. Kapan datangnya? Datangnya itu ketika musim panas masuk ke musim dingin atau musim hujan. Kenapa? Tradisi kebo-keboan dipergunakan untuk memberi tanda atau memberi kode kepada masyarakat yang bertani atau yang bercocok tanam untuk memulai kegiatan tanam. Makanya dari itu dikatakan kebo-keboan. Kenapa? Karena yang biasa membajak sawah itu namanya kerbau. Kenapa pakai kerbau? Tenaganya kerbau sama sapi beda apa sama? Beda. Mana yang lebih kuat? Kerbau. Makanya mereka sering menggunakan tenaganya kerbau. Karena kalau di sawah itu biasanya kerjanya dari jam 5 pagi sampai jam 11 sebelum sholat zuhur. Setelah itu istirahat, ya kan? Setelah istirahat, setelah sholat asar atau sekitar jam 3 itu dilanjutkan lagi. Kalau sapi biasanya sebelum sholat zuhur sudah selesai, sudah dibawa pulang. Tetapi kalau kerbau semakin dia diajak bekerja semakin kuat. Nah, itu makanya dikatakan kebo-kebo. Yang terakhir adalah Lewgar. Apa itu? Masak. Nah, ini tradisi yang baik atau jelek? Baik. Modal ini biasanya terjadi di daerah mana? Di daerah Aceh. Kenapa kok diadakan masak memasak? Untuk memperingati hari apa? 1 Muharram boleh. Terus tahun baru Islam, Idul Fitri, Idul Adha. Terus apa? Menyambut silaturahmi. Nah, betul. Di sini adalah kegiatan untuk mengajak manusia atau mengajak masyarakat untuk berkumpul bersilaturahmi bersama saudaranya dengan cara mengumpulkan patungan atau iuran dari keluarga masing-masing supaya antara keluarga satu dan keluarga lain bisa berkumpul menjadi satu. Nah, itu namanya bukan yang biasanya dikerjakan oleh orang masyarakat Aceh. Dari kapan? Dari dulu nenek moyangnya sampai sekarang. Kota Aceh disebut dengan apa? Serambi. Mekah. Kenapa dikatakan Serambi Mekah? Karena kota Aceh itu adalah awal mula pertama kali masuk Islam ke Indonesia. Makanya tradisi yang seperti ini itu sampai sekarang dipertahankan. Paham di sini anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Di sini kita apa yang kita dapatkan dari tradisi Indonesia? Yang pertama adalah nilai
kedua, nilai gotong royong. Ketiga, menghargai perbedaan. Empat, kemungkinan. Lima, alam. Nah, ini ada 5 nilai-nilai tradisi di Indonesia sampai sekarang itu dipertahankan. Makanya kebiasaan yang baik ini sampai nanti anak cucu dari kita semua itu akan mempertahankan nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia. Kalian merasakan ini semuanya? Ya kan? Nah, itulah nilai yang diberikan dari orang tua kepada kita semua. Nah, baik. Sekarang Pauli akan kasihkan tugas pada setiap kelompok. Setelah itu memberikan kesimpulan 1 atau 2 dari hasil diskusi kalian masing-masing. Silakan di sini dibaca terlebih dahulu bersama teman-temannya. Nah, nanti disebutkan apa intisari dari bacaan ini apa. Silakan dibaca, berdiskusi sama temannya. Setelah itu disimpulkan hasilnya apa. Oh ya, silakan dibaca 1, temannya mendengarkan, setelah itu ambil kesimpulannya apa. Sudah. Silakan dirumuskan dari hasil yang kamu baca, tradisi apa yang kamu sukai, nilai-nilai apa yang baik. Tadi seperti sudah. Baik. Yang sudah yang kamu baca di sini kan tadi ada nilai-nilai tradisi Indonesia kan. Yang pertama nilai kepercayaan kepada Tuhan, nilai gotong royong, nilai menghargai perbedaan, nilai kepemimpinan, nilai melestarikan alam. Dari bacaan yang kalian baca, silakan diambil intisarinya. Cerita itu masuk tradisi apa, ya kan? Terus nilai yang terdapat di tradisi itu termasuk nilai yang mana? Ya, silakan ditulis di baliknya saja, nggak apa-apa, nanti bisa bisa. Oh ya, bagus, pinter. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1. Ya, silakan didengarkan dulu temannya. Yang pertama, ya, 2 alam. Ketiga, kepemimpinan. Keempat, menghargai perbedaan. Bagus, silakan untuk lagi. Terakhir kelompok 3 disampaikan hasil dari bacanya tadi apa? Ada berapa? 1. Oh ya, boleh. Oh, pinter, bagus. Jadi inti dari bacaan yang kalian baca bersama-sama, 1 adalah nilai apa itu? Nilai apa? Yang pertama, nilai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak boleh percaya selain kepada Allah. Yang kedua adalah apa? Gotong royong. Yang ketiga nilai menghargai
berbeda pendapat, silakan dihargai, dihormati. Keempat adalah nilai kepemimpinan. Yang terakhir nilai melestarikan alam. Jadi di alam semesta ini kita tidak boleh merusak alam walaupun sedikit, karena alam itu merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah. Dari pelajaran ini banyak pelajaran yang kita dapat dari sebuah materi pelajaran cerita halaman dari kampung. Dari banyak cerita yang kita laksanakan, yang kita dapatkan di masyarakat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah lah yang menciptakan manusia dan hewan serta tumbuhan. Dari manusia itu ada sampai